Bab 946 Beruang Raksasa Kristal Es. Ying Tua, kelompokmu terlalu lemah, atau 50-50 juga akan baik-baik saja. Tetua dalam warna ungu tidak menyembunyikannya lagi. Dia memiliki 2 raja kuasi suci dan 1 kaisar di kelompoknya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka lebih kuat dari kelompok Old Ying. Ying Tua, Jing Kai secara naluriah melihat ke arah Old Ying dan merasa situasinya tidak terlihat baik. Ying Tua memiliki ekspresi tenang dan tidak mengatakan apapun. Diakuinya kekuatan kelompoknya relatif lemah, namun hanya dibandingkan dengan kelompok 5 pangeran teratas. Ying Tua percaya bahwa Zhao Feng harus mampu menangani setidaknya 1 tuan suci kuasi. Satu-satunya kelemahan dalam kelompok mereka adalah Jing Kai. Jika kalian tampil baik dalam bahaya di depan, kita bisa membagi harta karun 50-50, kata kuasa Secret Lord lainnya. Bagaimana mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan begitu mudah setelah mendapatkan semua kekayaan dari seorang dewa suci? Pangeran ke-6 tidak berniat menjadi putra mahkota, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan pemeliharaan drakonik. Menemukan sumber daya dan kekayaan adalah satu-satunya misi mereka di makam kekaisaran. Oleh karena itu, mereka masih perlu bekerja sama dengan kelompok Ying Tua jika mereka menginginkan kekayaan yang tersisa. Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa 3 orang di depannya. Kekuatan jiwa mereka tidak terlalu rendah, dan mereka memiliki harta jiwa defensif. Namun, setelah berada di Blackwind Canyon untuk waktu yang lama, keinginan di hati mereka telah terpicu. Mereka belum menyadarinya, tetapi seiring berjalannya waktu, kepribadian mereka akan semakin berubah. Sepertinya tanah terlarang ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan, atau itu tidak akan dapat mempengaruhi kepribadian dari seorang dewa kuasi suci tanpa mereka sadari. Zhao Feng memandang Jing Kai. Sementara yang terakhir tampak ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, dia bisa melihat keengganan, kemarahan, dan keinginan untuk warisan. Memisahkannya seperti itu terlalu merepotkan. Mengapa kita tidak menggunakan keahlian kita sendiri, dan siapapun yang mendapatkan hartanya lebih dulu menyimpannya? Zhao Feng melangkah maju dengan senyum tipis. Apa katamu? Penatua berjubah ungu itu memandang Zhao Feng dengan heran. Itulah yang dia inginkan, tapi dia tidak mengatakannya untuk menjaga kemiripan kerja tim antara kedua kelompok. Jika mereka benar-benar menggunakan metode ini, kelompok Old Ying bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan 30%, apalagi 50%. Hehe, kita bisa melakukannya dengan cara itu juga. Kaisar muda memandang Zhao Feng dan tertawa dingin. Dia sudah mulai tidak sabar. Zhao Feng, Old Ying linglung dan tidak tahu apa yang dimaksud Zhao Feng dengan ini. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak ingin kedua kelompok itu bubar. Meskipun sumber daya di sini langka bahkan untuk Ying Tua, bukan berarti tidak akan ada peluang di masa depan. Dia menempatkan lebih penting pada pemeliharaan drakonik, dan ketiganya telah memperoleh setengah dari pemeliharaan drakonik di sini. Inilah mengapa Ying Tua berencana untuk menyerah pada mereka. Zhao Feng, apa yang kamu katakan? Jing Kai menatap marah Zhao Feng dengan mata dingin. Daripada menggunakan skill mereka sendiri dan mungkin mendapatkan 30%, lebih baik membaginya 50-50. Old Ying, anggota kelompok Anda adalah orang yang memberikan saran ini. Tetua berjubah ungu itu tertawa jahat, dan kedua belah pihak terdiam. 6 sosok itu bergerak sekaligus. Target mereka sama, cincin interspesial di dalam peti mati kristal es. Meskipun ada banyak barang lain di kastil es, jelas bahwa apapun yang terkandung di dalam cincin interspesial ini adalah yang paling berharga. Cahaya ungu menghancurkan langit. Penatua berjubah ungu memblokir Ying Tua dan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan berwarna ungu yang terbuat dari cahaya memenuhi langit dan jatuh. Jelas bahwa kelompok tetua berjubah ungu telah mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Orang tua berjubah ungu akan menghentikan Ying Tua. Sementara itu, Kaisar muda menyerang Jing Kai. Kapak emas panjang muncul di tangannya, yang dia lambaikan dengan ganas dan mengeluarkan cahaya merah berkedip di mana-mana. Jing Kai tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan terhadap seorang kaisar. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya saat dia bentrok dengan Kaisar muda. Penampilan Jing Kai sangat berani dan garang. Hehe, Old Ying, karena anggota kelompokmu ingin membaginya dengan cara ini, maka kita akan menindaklanjutinya. Tetua berjubah ungu itu mengulurkan telapak tangan destruction ungu lainnya.
Lei Tong, jangan melukai penjinak binatang pangeran ke-9. Ambil saja cincin interspesial. Penatua berjubah ungu berpura-pura baik, tapi dia memiliki senyum jahat. Jangan khawatir, dewa kuasi suci lainnya penuh dengan senyuman. Akan sangat mudah untuk berurusan dengan seorang raja. Dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki Cloud Silkworm Saint Butterfly, tetapi dia siap untuk itu. Bahkan jika serbuk sari Cloud Silkworm Saint Butterfly memukulnya, dia yakin dia bisa menekan Zhao Feng. Pembatasan petir, Lei Tong melambaikan telapak tangannya, dan serangkaian petir melesat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng mundur beberapa langkah dan melambaikan tangan kirinya. Sosok putih besar langsung muncul di hadapan Zhao Feng dan menyerang Lei Tong dengan aura binatang buasnya yang ganas. Ini adalah binatang langka yang dia temui saat dia menjinakkan berbagai kawanan binatang, dan dia menggunakan banyak upaya untuk menjinakkannya. Ini adalah binatang langka dari dimensi kuno. Ekspresi Lei Tong berubah sedikit saat dia melihat beruang putih yang ditutupi rambut es kristal. Kekuatan binatang langka sudah melebihi yang ada di budidaya yang sama, dan Ice Crystal Giant Bear ini juga tidak ditekan oleh hukum dimensi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah itu bisa menjinakkan binatang langka setingkat kaisar? Ekspresi sesepuh berjubah ungu itu suram. Mereka awalnya berpikir bahwa Zhao Feng akan bergantung pada kupu-kupu suci ulat sutra yang dia dapatkan dari Duke Nanfeng. Mereka berpikir bahwa kemampuan menjinakkan binatang sebenarnya sangat rata-rata. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia baik, bagaimana mungkin penjinak binatang tingkat raja menjinakkan binatang langka tingkat kaisar? Bahkan beberapa Grandmaster Beast Tamer tingkat kaisar membutuhkan seluruh kelompok untuk membantu mereka untuk hal seperti itu, dan bahkan kemudian, itu tidak dijamin. Beruang raksasa kristal es tingkat kaisar, Outing tidak bisa membantu tetapi berseru. Pada kenyataannya, dia juga curiga dengan kemampuan menjinakkan binatang buas Zhao Feng, tetapi Zhao Feng mampu mengejutkannya setiap saat. Zhao Feng berhasil menjinakkan beberapa binatang langka yang kuat saat dia menaklukkan warisan. Ini berarti dia tidak rugi untuk menggunakan RID Dragon Jade. Selain itu, Zhao Feng masih memiliki dunia tata ruang dewa berkabut di bawah standar. Beruang raksasa kristal es meraung saat cakar putihnya melesat ke arah Lei Tong seperti kilat. Embusan dingin yang terpancar darinya bahkan membekukan udara. Pembatasan petir yang digunakan oleh Lei Tong diblokir oleh Ice Crystal Giant Bear dan memiliki efek nol. Suara mendesing. Lei Tong berbalik ke samping dan menghindari serangan Ice Crystal Giant Bear. Tombak petir. Lei Tong tidak akan mudah bermain dengan Ice Crystal Giant Bear tingkat kaisar. Cahaya berkilauan di sekitar Lei Tong saat gelombang petir mengembun menjadi bentuk tombak. Lei Tong mencengkeram tombak petir, menyebabkan momentumnya meningkat. Petir berkilauan saat dia bentrok dengan Ice Crystal Giant Bear. Kekuatan apa? Tangan Lei Tong menjadi kaku saat dia mundur beberapa langkah. Serangan elemen petirnya tidak terlalu berguna melawan Ice Crystal Giant Bear berkulit tebal, dan dia bahkan bisa dimentahkan. Pada saat ini, Zhao Feng sedang berjalan menuju peti mati es kristal. Junior, jangan pernah berpikir tentang itu. Lei Tong sangat marah dan melemparkan tombak petirnya ke peti mati kristal es. Dia kemudian melompat ke Zhao Feng dengan kecepatan luar biasa. Beruang raksasa kristal es membalasnya sampai tingkat tertentu, jadi Lei Tong mengubah taktiknya dan menggunakan keunggulan kecepatannya. Dia memutuskan untuk tidak melawan Ice Crystal Giant Bear. Dia pertama-tama akan menekan Zhao Feng dan mengambil cincin interspesial. Kecepatan adalah kelemahan Ice Crystal Giant Bear. Suara mendesing. Tombak petir menusuk ke dalam peti mati es, kurang dari 1 inci dari cincin interspesial. Peti mati kristal es itu sudah rusak, dan segera meledak ketika rusak lebih lanjut. Junior, aku akan menyingkirkanmu dulu. Keganasan melintas di mata Lei Tong saat dia melompat ke arah Zhao Feng yang mundur dengan cepat. Tapi aku sudah mendapatkan cincin interspesial. Bukankah kita harus berhenti sekarang? Petik 2. Lei Tong tercengang. Di bawah pukulannya barusan, tombak petirnya mendarat tepat di sebelah cincin interspesial dan menyebabkan peti mati es itu meledak. Zhao Feng bahkan belum berada di dekat cincin interspesial. Pada saat ini, dengan kilatan perak, seekor kucing kecil muncul di bahu Zhao Feng. Ia mengangkat kepala dan dadanya, seolah mengatakan bahwa dialah yang mengambil cincin itu. Hewan peliharaan spiritual dengan bakat dalam hukum luar angkasa. Mata Lei Tong membeku. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan enggan menatap Zhao Feng.
Pada titik ini, sesepuh berjubah ungu dan kaisar lainnya melihat hasil pertarungan Lei Tong dan Zhao Feng. Ekspresi mereka mulai berkedip, dan mereka masih tidak bisa menerima ini. Berhenti, harus ada banyak harta karun lain di sini. Ying Tua melihat pergumulan dalam ekspresi mereka dan berbicara. Baik, Old Ying, kamu menang kali ini. Penatua berjubah ungu itu melirik ke arah Zhao Feng. Lei Tong dan kaisar muda lainnya berhenti menyerang dan mulai menjelajahi beberapa sumber daya yang tersisa dari dalam kastil es. Zhao Feng ini sangat merepotkan, dan hewan peliharaan spiritualnya sangat unik, jelas Lei Tong kepada dua orang lainnya. Dia merasa terhina dan marah karena kalah dari seorang raja. Hehe, tidak perlu khawatir. Saat ini, kami masih membutuhkan bantuan dari kelompok Ying Tua, tetapi ketika waktunya tiba, kami akan mengambil semuanya kembali. Tetua berjubah ungu menyeratkan banyak hal dengan kata-katanya. Tepat sekali, kami akan menyerahkannya pada mereka untuk saat ini. Kaisar muda sangat bersemangat. Jing Kai sangat senang dengan apa yang terjadi dan berlari dengan tidak sabar. Dia tidak berharap hewan peliharaan spiritual Zhao Feng menjadi begitu kuat atau bahwa dia benar-benar akan mendapatkan cincin interspesial tanpa ada yang tahu. Apa yang ada di cincin interspesial? Zhao Feng memasukkan rasa ilahinya ke dalam dimensi interspesial dan sedikit bingung. Itu hanyalah kekayaan dari seorang dewa suci tahap awal. Kekayaan dewa suci tahap awal tidaklah buruk, terutama karena ini masih merupakan batas dari ngarai angin hitam. Jing Kai sangat menantikan apa yang menunggu mereka. Kelompok Ying Tua kemudian membagi barang-barang di dalam cincin interspesial. Zhao Feng sendiri mengambil 40% darinya. Ying Tua, perjalanan di ngarai angin hitam baru saja dimulai. Penatua berjubah ungu itu tanpa ekspresi, seolah-olah dia sudah melupakan apa yang baru saja terjadi. Kedua kelompok itu melihat kelompok lain memasuki tanah terlarang ngarai angin hitam begitu mereka keluar dari warisan. Itu adalah grup dari tim pangeran kedua. Alis tetua berjubah ungu itu berkerut. Pangeran kedua tidak begitu ambisius, tetapi kekuatan yang mendukungnya sangat kompleks, sehingga timnya menduduki peringkat kelima di antara pangeran lainnya. Kelompok ini memiliki 3 raja kuasi suci dan 1 kaisar, tetapi kekuatan masing-masing anggota kemungkinan besar lebih kuat daripada kedua kelompok mereka. Kekuatan gabungan dari 2 kelompok mereka mungkin tidak diuntungkan melawan 1 kelompok ini milik pangeran kedua. Kita harus segera bertindak. Kekuatan angin kegelapan di sekitar Blackwind Canyon berfluktuasi. Kami tidak tahu kapan itu akan kembali normal. Mata Lei Tong tidak sabar, dan semua orang mempercepat langkah mereka. Akan ada lebih banyak kelompok yang datang ke sini seiring berjalannya waktu, jadi mereka tidak bisa membuang waktu. Bab 947 Cahaya Harta Karun yang Menakjubkan. Di dalam istana Kekaisaran Gan Agung, tablet batu kuno dan aneh melayang di langit, dan ada gelombang energi unik saat terhubung dengan 10 layar putih di sekitarnya. Di tengah setiap layar ada seorang pangeran. Para ahli di sekitar yang agung dan di awan hanya bisa melihat gambar di sekitar para pangeran. Kejelasan gambar apapun yang menjauh darinya kabur. Pada saat ini, hampir semua perhatian tertuju pada layar pangeran kedua. Pangeran kedua juga datang ke Blackwind Canyon Forbidden Ground. Sayangnya, pangeran kedua tidak masuk sendiri. Mengapa seorang pangeran mengambil risiko seperti itu? Jika mereka menemui bahaya dan harus menggunakan segel putra mahkota palsu untuk meminta bantuan, itu akan menjadi akhir dari persidangan bagi mereka. Petik 2. Para ahli di awan berdiskusi satu sama lain. Sangat jarang memasuki tempat terlarang dalam persidangan putra mahkota, jadi itu menarik banyak perhatian. Semua orang ingin tahu apakah masih ada harta kuno di dalam dimensi kuno. Tanah terlarang ngarai angin hitam adalah salah satu tempat terlarang yang lebih berbahaya di makam kekaisaran. Untungnya, Chener jauh dari tempat itu. Laki-laki yang kuat memahami kepribadian pangeran ke-13 dengan sangat baik. Jika pangeran ke-13 ada di sana dan menyadari bahwa tempat itu sudah tidak terlarang lagi, dia pasti akan masuk. Aula dengan suasana paling tegang jelas adalah aula pangeran ke-9 dan pangeran kedua. Akankah Zhao Feng baik-baik saja memasuki tanah terlarang? Seorang penatua dari kekuatan bintang 2 bingung. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan Zhao Feng, dia masih menjadi bagian dari tim, dan dia sudah menggunakan arai di Dragon Jade miliknya. Jika dia meninggal, pangeran ke-9 akan kehilangan anggota tim. Seharusnya tidak ada masalah karena Ying Tua memimpin grup. Meskipun Duke Nanfeng mengatakan ini, dia tidak merasa yakin.
Dulu, dia juga berpartisipasi dalam persidangan putra mahkota, dan dia tahu betapa menakutkannya tempat terlarang itu. Rupanya, bahkan saat itu, angin kegelapan di tanah terlarang ngarai angin hitam menunjukkan tanda-tanda semakin lemah. Dalam lahan terlarang ngarai angin hitam, warisan lain, Lei Tong tercengang. Di dinding di depan mereka ada pintu batu kuno. Ada lapisan air di atasnya yang memancarkan cahaya beraneka warna. Kebanyakan dewa suci meninggalkan warisan mereka di lingkungan alami dan menunggu mereka yang ditakdirkan untuk membukanya. Alasan mengapa ada begitu banyak pintu masuk di luar Blackwind Canyon Forbidden Ground adalah karena warisan ini telah ditemukan, tetapi belum ada yang menaklukkannya. Pintu masuk mereka terbuka, tetapi isinya masih tersedia. Hampir tidak ada yang tahu apa-apa tentang Blackwind Canyon Forbidden Ground. Hanya para penguasa suci yang hampir mati akan mengambil risiko datang ke sini untuk mendapatkan warisan mereka. Dalam hal keadilan, pintu masuk mungkin seharusnya disembunyikan kembali atau semacamnya, tapi tidak ada yang peduli lagi. Bukannya menemukan pintu masuk akan menjamin kesuksesan. Keberuntungan memang ada di mana-mana. Jingkai tidak bisa menahan kegembiraannya dan langsung melompat ke udara. Anggota kelompok tetua berjubah ungu saling memandang dan memasuki pintu batu di depan Jingkai. Old Ying dan Zhao Feng dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Saat ini, langit dan bumi berubah. Semua orang tiba di pulau terpencil yang dikelilingi oleh tornado hitam. Ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di air di sekitar pulau, seolah-olah ini adalah tempat keputusasaan. Ini jelas merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap akhir. Penatua berjubah ungu menyebarkan akal sehatnya dan sangat bersemangat. Warisan dunia kecil ini juga telah rusak. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil, dan hembusan angin hitam mengalir kemana-mana, tapi tempat ini masih bisa berfungsi meski rusak parah. Dari sini, orang bisa melihat betapa tidak biasa itu. Tapi mengapa ada hantu yin angin hitam dalam warisan ini? Kaisar muda melihat ke depan. Ada banyak kerangka berbentuk manusia di pulau itu, tanpa ada tanda-tanda ada yang hidup. Hantu yin angin hitam yang tak terhitung jumlahnya berjalan dengan menakutkan di sekitar pulau. Di tengah pulau terpencil itu ada menara kayu. Ada cahaya harta karun yang berasal darinya, dan itu sangat terang sehingga seluruh menara kayu menyala dengan warna emas. Seorang dewa suci kemungkinan besar menyiapkan warisan mereka di sini, tetapi ketika sumber energi yang mendukung dunia kecil habis, angin kegelapan akhirnya mengikis tempat ini dan akhirnya membunuh makhluk seperti manusia, mengubah jiwa mereka menjadi hantu yin angin hitam. Tetua berjubah ungu sangat bersemangat. Dari kelihatannya, ujian warisan ini adalah untuk membunuh hantu yin angin hitam. Ini adalah warisan dari Dewa Suci tahap akhir, dan ujiannya sebenarnya sangat sederhana. Old King, siapa anggota tim Anda yang mengkhususkan diri dalam serangan jiwa? Tetua berjubah ungu itu bertanya sambil tersenyum. Ini adalah waktu untuk bekerja sama. Hanya aku, jawab Ying tua tanpa ragu-ragu. Itu tidak baik. Lei Tong dan aku, dua raja kuasi suci, bisa menggunakan serangan jiwa. Ini berarti grup Anda menyumbang lebih sedikit tenaga kerja. Petik 2. Penatua berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya dan melirik Zhao Feng sebelum melanjutkan berbicara. Meskipun Zhao Feng hanyalah raja tahap akhir, dia mampu menjinakkan binatang langka seperti beruang raksasa itu. Niat jiwanya jelas tidak lemah, dan dia pasti telah mempelajari semacam teknik rahasia jiwa ofensif. Petik 2. Penatua berjubah ungu itu tersenyum tipis dan memeriksa Zhao Feng setelah mengatakan ini. Di sisi lain, Zhao Feng melihat ke menara kayu dan bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Penatua berjubah ungu merasa sedikit canggung, dia sama sekali tidak bisa melihat melalui junior ini. Dia hanya mengkhususkan diri dalam ilusi dan tidak tahu keterampilan menyerang apapun, jawab Ying tua untuk Zhao Feng. Dia bisa merasakan bahwa kelompok ini menyembunyikan niat buruk mereka, jadi dia merasa dia harus menyembunyikan kekuatan sejati Zhao Feng dan membuat mereka berpikir dia lemah. Bagaimana jika Zhao Feng mengeluarkan beberapa hewan peliharaan spiritual untuk digunakan sebagai pelindung bagi kita? Jika dia melakukan itu, kita dapat membagi sumber daya 50-50 pada akhirnya, atau kita dapat melakukannya tergantung pada keahlian kita lagi. Apa yang Anda katakan tentang itu? Petik 2. Penatua berjubah ungu tidak mau menyerah. Sementara Zhao Feng hanya memiliki kultivasi raja tahap akhir, tetua berjubah ungu dapat merasakan bahwa pemuda ini tidak sederhana. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak dalam dimensi ilusi ilahi.
Ketika datang ke Zhao Feng, banyak hal yang seharusnya tidak terjadi telah terjadi, jadi sesepuh berjubah ungu ingin menyelidiki kartu tersembunyi Zhao Feng. Itu benar, saya tidak ingin mendapatkan apapun tanpa berusaha. Zhao Feng memasukkan kesadarannya ke dalam Misty Spatial World dan memilih lebih dari selusin kalajengking berbisa bergaris hitam di tingkat raja tahap akhir. Sengatan kalajengking bergaris hitam itu berbisa dan memiliki kemampuan untuk mengikis jiwa. Sampai batas tertentu, itu bisa dianggap sebagai serangan jiwa. Bagus, Old Ying, penjinak binatang Anda memang tidak sederhana. Kalajengking berbisa bergaris hitam ini juga binatang buas dari makam kekaisaran, kan? Petik 2. Mata tetua berjubah ungu menajam saat dia melihat kalajengking berbisa bergaris hitam di tanah, dan dia merasa sombong. Salah satu kartu tersembunyi Zhao Feng telah terungkap. Zhao Feng melirik ke arah sesepuh berjubah ungu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayo mulai. Sejak Lei Tong kalah dari Zhao Feng di warisan terakhir, dia menjadi tidak sabar untuk melepaskan amarahnya. Ayo pergi, Old Ying. Penatua berjubah ungu menembak, dan dia melepaskan gelombang kekuatan jiwa. Penatua berjubah ungu mengulurkan telapak tangannya, dan gelombang cahaya ungu yang dapat merusak dimensi fisik dan jiwa ditembakkan. Pada akhirnya, dia adalah dewa kuasi suci yang telah mencoba menerobos ke alam cahaya mistik sebelumnya, jadi dia tahu sedikit tentang menggabungkan jiwanya dan Yuan sejati bersama. Pada saat yang sama, sejumlah besar hantu yin angin hitam di pulau terpencil tertarik. Mereka berubah menjadi tornado hitam kental dan menyapu kelompok itu. Suara mendesing, suara mendesing. Sosok Old Ying mulai bergerak di udara. Tangan yang tersembunyi di jubah hitamnya menunjukkan, dan beberapa berkas cahaya gelap bergabung ke udara dan mengenai titik kritis pada hantu yin angin hitam. Old Ying menggunakan teknik jiwa yang sangat mendalam yang juga mengandung hukum ruang. Mutiara gelap petir muncul di tangan Lei Tong. Yang perlu dia lakukan hanyalah menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya dan mutiara petir akan mampu melepaskan serangan jiwa berelemen petir. Ini adalah item tipe pendukung yang telah dia persiapkan secara khusus untuk persidangan putra mahkota. Di depan Zhao Feng ada lebih dari selusin kalajengking berbisa bergaris-garis hitam yang menarik daya tembak hantu yin angin hitam. Di bawah serangan gabungan mereka, jumlah hantu yin angin hitam di pulau terpencil mulai berkurang. Semua hantu yin angin hitam dihancurkan setelah 2 jam. Keenamnya langsung menyerbu ke menara kayu yang memancarkan cahaya harta karun. Mereka akan membaginya dengan siapapun yang sampai di sana lebih dulu. Ying Tua, Jing Kai, dan sesepuh berjubah ungu masuk melalui pintu depan sementara Zhao Feng, Lei Tong, dan Kaisar Muda terbang menuju jendela di lantai 2. Senjata tertinggi kelas bumi. Kaisar Muda berhenti sejenak. Segala sesuatu di dalam menara kayu, seperti cermin, lukisan, dan lilin memancarkan aura benda-benda kelas bumi. Senjata tingkat surga. Mata Lei Tong tertuju pada deretan maobi emas, kuas tulis Cina yang digunakan untuk menulis kaligrafi, di samping meja, dan dia menyerbu. Ini adalah satu set item kelas bumi puncak, dan kekuatan gabungan mereka telah mencapai tingkat item kelas surga. Teknik pertempuran. Kaisar Muda menyerbu ke sebuah stand di samping tempat tidur, dan ada sebuah buku kuno tergeletak di atasnya. Di sisi lain, Zhao Feng terbang menuju tempat tidur dan menemukan beberapa lusin kristal dewa dan botol pil di bawah bantal di bawah standar. Junior, apakah kamu berpikir untuk mengambil semua kristal dewa di bawah standar itu untuk dirimu sendiri? Lei Tong melompat ke arah Zhao Feng setelah menyingkirkan maobi tingkat surga, dan petir mulai meretih di tangannya. Ekspresi Zhao Feng tetap sama, dan dia hanya memasukkan botol pil dan kristal dewa di bawah standar ke dunia tata ruang berkabut. Lei Tong mengungkapkan senyum tipis saat telapak tangannya berkedip dengan kilat ke arah Zhao Feng. HMPH, Zhao Feng mencibir dingin saat dia mengedarkan api angin petirnya dan meninju. Pertukaran tinju dan telapak tangan menyebabkan petir dan api meledak. Zhao Feng tetap tidak bergerak sementara Lei Tong dikirim jatuh ke lantai kayu. Telapak tangan kanannya hangus hitam dan mati rasa, dan darah di dalam tubuhnya mulai mengalir dan berputar. Bagaimana ini mungkin? Lei Tong kaget. Meskipun dia hanya menggunakan 60% dari kekuatan penuhnya sekarang, mengapa dia yang dirugikan? Lawannya hanyalah Raja Alam Dewa Kekosongan, bagaimana Zhao Feng bisa begitu kuat? Elemen api dan petir yang terkandung dalam serangannya membuat detak jantung Lei Tong semakin cepat. Lei Tong, kalian berdua. Kaisar Muda menyingkirkan buku itu dan melihat pemandangan Lei Tong terbang ke lantai.
Dia baru saja akan menanyai mereka, tapi ledakan, seluruh warisan mulai bergetar. Udara di atas mereka mulai pecah dan meluas ke bawah. Lautan di bawah mulai naik. Pulau terpencil ini akan segera ditelan air. Tidak bagus, dunia kecil ini akan segera runtuh. Suara sesepuh berjubah ungu terdengar dari bawah. Zhao Feng, Jing Kai, ayo pergi. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Dia mengambil beberapa item lagi, lalu terbang ke udara. 6 sosok itu terbang keluar dari celah dunia kecil dan kembali ke ngarai angin hitam. Mereka semua bingung begitu mereka keluar, dan tatapan mereka semua berkumpul di satu tempat. Cahaya harta karun 9 warna datang dari kedalaman Black Wind Canyon. Cahayanya begitu kuat hingga menembus angin hitam dan menerangi langit. Seolah-olah ada harta karun yang tak tertandingi di kedalaman ngarai angin hitam yang telah melampaui alam cahaya mistik, dan itu baru saja terbangun. Bahkan Black Wind Canyon tidak dapat menyembunyikan cahayanya. Apa harta karun apa yang ada di sana? Jing Kai menelan ludahnya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cahaya 9 warna itu. Sekelompok 4 orang melompat keluar dari jalur yang tersembunyi oleh beberapa puing di sisi lain dari Black Wind Canyon. Mungkinkah senjata dewa di bawah standar telah muncul? Seorang tetua dengan janggut dari kelompok pangeran kedua melihat ke kejauhan dengan kaget dan gembira. Bab 948 Pusat Tanah Terlarang. 10.000 mil jauhnya dari Black Wind Canyon Forbidden Ground. Jiang Hao, itu semua berkat Anda bahwa kami dapat dengan mudah melewati warisan tahap awal Dewa Suci ini. Jiang Hao, kudengar kau memiliki peluang tinggi untuk menerobos ke alam cahaya mistik. Mengapa Anda masih menekan kultivasi Anda? Petik 2. 4 sosok melompat dari sebuah warisan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya tampan dengan rambut putih dan mata berbinar. Aku harus berhasil menerobos ke alam cahaya mistik sekaligus. Nada suara Jiang Hao tegas. Jika seseorang gagal menerobos ke alam cahaya mistik sekalipun, kemungkinan sukses di masa depan akan lebih rendah. Setiap kali seseorang gagal, kekuatan hidup dan jiwanya akan menjadi lebih lemah, dan itu pada dasarnya tidak mungkin untuk diganti. Oleh karena itu, siapapun yang menerobos ke alam cahaya mistik dalam sekali percobaan memiliki fondasi yang jauh lebih baik dan potensi yang jauh lebih baik daripada seseorang yang mencoba beberapa kali. Ambisi Jiang Hao membuat orang lain yang telah gagal menerobos ke alam cahaya mistik merasa bersalah dan iri. Apa itu? Seseorang berseru, dan semua orang mengangkat kepala. Cahaya harta karun yang berisi 9 warna menerangi langit. Itu sangat cerah, seolah-olah gunung harta karun yang tak tertandingi baru saja terungkap. Cahaya yang dibuat bisa menggerakkan hati seseorang. Semua orang langsung berhenti berbicara, dan mereka tidak dapat berpaling. Ini adalah cahaya harta karun dari item Divine. Sebuah cahaya melintas di mata seorang tetua saat dia berbicara dengan suara gemetar, tapi nadanya pasti. Aku belum pernah melihat harta karun dengan cahaya seperti itu. Mata sesepuh lain dengan rambut putih berkilau. Ayo pergi ke sana. Jiang Hao berhenti sejenak sebelum jantungnya mulai berdebar kencang. Bagaimana dia bisa kehilangan harta yang tak tertandingi? 3 lainnya sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata Jiang Hao, dan mereka semua berlari menuju cahaya harta karun. Di sebuah rawa di kedalaman makam kekaisaran, 4 sosok melewati beberapa pohon. Pemimpinnya adalah seseorang yang sepenuhnya tertutup jubah hitam. 3 orang mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Seluruh kelompok terdiam. Sosok berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Ekspresi dari 3 anggota lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka melihat ke arah di mana orang berjubah hitam itu melihat tetapi tidak melihat apa-apa. Ketiga orang itu saling memandang dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilihat oleh sosok terkemuka berjubah hitam itu. Ayo pergi. Orang berjubah hitam itu mengubah arah. Senior Black Robes, apakah kita tidak akan mendapatkan warisan? Seorang anggota tidak bisa tidak bertanya. Orang berjubah hitam tiba-tiba melihat ke arah acak dan mengubah tujuan mereka segera setelah itu tanpa berdiskusi. Yang lainnya tidak puas dan sedikit ragu-ragu. Mereka harus mengakui bahwa mereka tidak beruntung dimasukkan ke dalam kelompok orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam memiliki kepribadian yang aneh, dan dia agak menakutkan. Untungnya, kekuatan orang berjubah hitam itu hebat, jadi perjalanan mereka sejauh ini aman. Berhenti bicara sampah, suara serak orang berjubah hitam itu terdengar, dan dia bahkan menoleh. Aura kematian mulai menyebar.
Jiwa ketiga anggota mulai bergetar, dan mereka segera tutup mulut. Tanah terlarang ngarai angin hitam dipenuhi dengan cahaya 9 warna. Ying tua dan kelompok tetua berjubah ungu ditutupi oleh cahaya 9 warna ini, dan mereka merasa terpana oleh cahaya harta karun yang sangat besar yang berasal darinya. Mereka merasa mereka sangat kecil dibandingkan, seperti pengemis yang melihat perbendaharaan kerajaan. Daripada terburu-buru segera, mereka terpaku ke tanah karena terkejut dan kebingungan. Bahkan senjata dewa kuno tidak dapat menampilkan pemandangan seperti itu. Zhao Feng kaget. Tampilan pedang compang camping di istana Xie yang bahkan tidak 1/100 ini. Jenis barang apa yang dimiliki Blackwind Canyon Forbidden Ground? Bahkan Zhao Feng yang biasanya tenang merasakan keinginan kuat untuk mendapatkannya. Ayo pergi. Kami tidak bisa kehilangan keuntungan kami. Grup lain di sekitar juga akan tertarik padanya. Mata tetua berjubah ungu itu bersinar saat dia melaju menuju kedalaman ngarai angin hitam. Dia tidak bisa tetap tenang menghadapi harta karun yang menakjubkan ini. Ayo pergi juga. Lei Tong dan Kaisar Muda tidak dapat berpikir dengan baik, tetapi mereka segera menyerbu. Ai, senjata seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ying tua menghela nafas dan merasa bimbang. Harta karun kuno seperti itu jelas bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Jika harta karun ini muncul di zona benua, itu akan menyebabkan perang antara beberapa dinasti penguasa, dan bahkan mungkin perang saudara. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, tatapan Ying tua tidak bisa menjauh darinya. Dia setidaknya ingin melihat harta karun apa itu atau dia tidak akan bisa bersantai. Oh Ting, ayo pergi. Harta karun yang muncul juga merupakan keberuntungan kita. Kami tidak bisa melewatkannya begitu saja. Jing Kai memiliki ekspresi bersemangat saat dia membujuk. Harta karun seperti itu bisa mengubah takdir siapapun. Jing Kai sudah menjadi tidak sabar setelah melihat kelompok tetua berjubah ungu itu pergi. Jika Old Ying tidak setuju, dia jelas tidak bisa pergi. Dia adalah kaisar yang tak tertandingi di dunia luar, tetapi di sini, dia hanyalah anggota tim biasa. Tuan Kuasi Suci bisa dilihat di mana-mana. Selanjutnya, ini adalah tanah terlarang ngarai angin hitam. Harta karun seperti itu pasti akan datang dengan bahaya besar, dan dia membutuhkan pemimpin yang berpengalaman seperti Ying tua. Baiklah, kita akan pergi dan melihat-lihat, Ying tua memutuskan, dan mereka mulai menuju ke kedalaman ngarai angin hitam. Menjadi salah satu tempat terlarang yang paling berbahaya dari makam kekaisaran, bahkan beberapa penguasa suci yang lebih kuat tidak akan pergi terlalu jauh ke ngarai angin hitam untuk mengatur warisan mereka. Jika bukan karena angin hitam tiba-tiba melemah dan kemudian melihat harta karun yang besar muncul, kelompok Ying tua tidak akan pernah berani memasuki kedalamannya. Angin hitam menjadi sedikit lebih kuat. Mata tajam Zhao Feng melihat perubahan di udara. Meskipun cahaya harta karun mengubah warna area di dekatnya dan membuatnya sulit untuk membedakan beberapa hal, itu tidak banyak mempengaruhi mata kiri Zhao Feng. Zhao Feng melirik Old Ying dan Jing Kai. Keduanya tidak merasakan apa-apa. Jelas sekali bahwa cahaya harta karun telah menarik perhatian semua orang dan membuat mereka melupakan yang lainnya. Ada yang tidak beres. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit saat kekuatan petir kesengsaraan dewa dalam jiwa ungu gelapnya tiba-tiba mulai berkedip. Ledakan, ledakan, ledakan. Gumpalan tipis aura gelap dihancurkan oleh kekuatan petir kesengsaraan dewa dan dipaksa keluar dari tubuhnya, di mana mereka bergabung dengan angin hitam. Saya secara tidak sadar terpengaruh juga. Zhao Feng sangat terkejut. Seseorang harus tahu bahwa jiwanya telah mencapai level dewa suci, dan itu sebenarnya lebih padat dan halus daripada dewa suci yang normal. Mata Zhao Feng menjadi sedikit lebih jernih setelah memaksa udara yin keluar dari tubuhnya. Biar saya lihat. Zhao Feng mengedarkan mata kirinya, dan cahaya keemasan menyebar melalui matanya. Di masa lalu, ketika Zhao Feng menggunakan kemampuan ini, semua yang terlihat menjadi dunia yang tersusun dari atom dan menghabiskan banyak energi. Itu adalah kasus informasi yang berlebihan. Namun, sekarang kontrol Zhao Feng jauh lebih baik, dia bisa memilih apa yang dilihat sebagai atom. Mata Zhao Feng menatap cahaya harta karun yang melesat ke langit, lalu mulai menelusuri ke bawah melalui bebatuan. Harta karun itu seharusnya berada di bawah tanah. Zhao Feng sepertinya menemukan sesuatu yang aneh, dan wajahnya menjadi sedikit merah sebelum kembali normal. Ada apa, Zhao Feng? Ying tua melihat bahwa Zhao Feng bertindak berbeda dari biasanya. Zhao Feng, kita harus lebih cepat. Ini adalah keberuntungan sekali seumur hidup, kata Jing Kai tidak sabar.
Tidak ada, saya baru saja menyadari bahwa angin hitam menjadi lebih kuat. Ekspresi Zhao Feng suram. Memang. Sepertinya kita perlu mempercepat. Ekspresi Ying tua menjadi suram juga setelah merasakannya dengan hati-hati. Jika angin hitam kembali ke keadaan semula, maka mereka harus segera mundur. Bahkan para dewa suci tidak akan berani masuk terlalu jauh ke dalam angin hitam dengan kekuatan penuhnya. Ai, kultivasi Anda terlalu rendah. Jing Kai memandang Zhao Feng dengan ketidakpuasan. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng tidak bisa menghalangi angin hitam karena budidayanya yang rendah. Ketiganya melesat dan dengan cepat menuju ke tengah tanah terlarang ngarai angin hitam. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat angin hitam itu. Bahkan Jing Kai merasakan dingin yang sedingin es. Tetua berjubah ungu dan perusahaan segera muncul dalam visi mereka. Oh Ying, kedua kelompok kita masih bersama kan? Penatua berjubah ungu itu mengungkapkan senyuman tipis saat dia berbalik. Dia berharap Ying tua akan datang. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan harta karun ini, mereka bisa saja mengambil kembali apa yang sudah mereka miliki. Tentu saja, Old Ying semakin cepat. Di bawah bimbingan sesepuh berjubah ungu, semua orang datang ke pusat ngarai angin hitam dan menuju ke arah cahaya harta karun. Tempat ini dipenuhi dengan bebatuan berukuran ruangan raksasa yang terbuat dari bahan abu-abu tua. Cahaya harta karun datang dari pusat bebatuan raksasa, dan gelombang tekanan kuat yang memancar darinya membuat semua orang tidak dapat mendekat. Cahaya harta karun tiba-tiba melemah, dan cahaya 9 warna menjadi redup sampai benar-benar memudar kembali ke tanah. Seluruh tanah terlarang ngarai angin hitam menjadi dunia kegelapan sekali lagi. Tekanan dari pancaran harta karun telah menghilang. Lei Tong berseru, dan mereka berenam melesat ke udara di atas bebatuan. Dalam sekejap, semua orang tiba dalam jangkauan di mana cahaya harta karun itu berada, tetapi mereka tidak dapat merasakan apapun dengan jelas karena ada segerombolan batu di mana-mana, dan angin hitam mempengaruhi indera ilahi mereka. Cahaya ungu menghancurkan langit. Tetua berjubah ungu mengulurkan telapak tangan, dan sosok telapak tangan raksasa yang terbuat dari cahaya ungu menabrak batu di bawah. Tidak ada yang tahu dari apa batu abu-abu gelap ini dibuat. Serangan sesepuh berjubah ungu hanya meninggalkan beberapa celah pada mereka. Sepertinya tidak mungkin untuk masuk langsung dari sini. Tetua berjubah ungu tidak mau. Batu raksasa memblokir semuanya, jadi tidak mungkin untuk masuk lewat sini. Kita harus mencari pintu masuk lain. Jing Kai menghela nafas. Saya baru saja melihat pintu masuk, suara Zhao Feng tiba-tiba terdengar. Semua orang tiba-tiba melihat ke atas seperti disambar petir. Di mana? Tetua berjubah ungu itu segera bertanya. Kami melewati pintu masuk gua kecil tidak jauh dari sini. Sepertinya itu terhubung di bawah tanah. Zhao Feng menjawab dengan jujur, dan sesepuh berjubah ungu dan kelompoknya sudah mulai terbang tepat setelah Zhao Feng selesai berbicara. Kelompok itu segera tiba di tempat yang disebutkan oleh Zhao Feng. Benar-benar ada pintu masuk di sini. Lei Tong berseru dengan gembira. Di depan mereka ada pintu masuk gua yang hanya bisa memuat satu orang pada satu waktu. Pintu masuknya berada di batas batu raksasa, dan samar-samar mereka bisa melihat tangga batu menuju ke bawah. Bab 949 Pilar Perunggu Hijau. Di dalam istana Kekaisaran Gan Agung, diskusi terjadi di antara aula dan langit. Pandangan semua orang tertuju pada layar Pangeran Kedua dan Pangeran Ke-9. Ini, harta karun apa yang tersembunyi di dalam tanah terlarang ngarai angin hitam? Cahaya yang kita lihat mungkin hanya sebagian kecil. Sayangnya, semua kelompok tersebar di antara makam kekaisaran. Banyak yang sudah memasuki pusat. Jika mereka bekerja sama, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan harta karun itu. Petik 2. Saat ini, semua orang lebih memperhatikan harta itu dibandingkan dengan persidangan putra mahkota. Selama seseorang bisa mendapatkan harta karun ini, jadi bagaimana jika pertarungan untuk menjadi putra mahkota berakhir dengan kegagalan total? 8 keluarga besar dan kekuatan lain di dalam aula besar, termasuk tetua dari Sky Suspension Palace, memandang layar di langit dengan kaget. Banyak orang memiliki ekspresi penyesalan. Mengapa anggota klan mereka tidak ada di Blackwind Canyon sekarang? Mengapa pancaran harta karun yang kuat datang dari tanah terlarang ngarai angin hitam? Ai, Chener terlalu jauh dari Blackwind Canyon. Paman Pangeran ke-13 tertegun dan kepalanya terbentur frustrasi. Mereka yang paling bersemangat adalah aula Pangeran ke-9, ke-5, dan ke-2.
Menurut layar, hanya 3 kekuatan ini yang memiliki siapapun di ngarai angin hitam. Zhao Feng memang seseorang dengan kekayaan besar. Duke Nanfeng menghela nafas dalam hatinya. Beberapa sosok lain di belakang aula besar sedang berbicara satu sama lain. Ada yang salah. Mengapa ada pancaran harta karun yang begitu kuat yang datang dari Black Wind Canyon Forbidden Ground? Kata lemak berwajah lembek dengan telinga besar. Ada terlalu sedikit informasi tentang Black Wind Canyon Forbidden Ground. Mereka memiliki Dragon Jades di tangan mereka, jadi seharusnya tidak terlalu menjadi masalah, jawab seorang tetua yang keriput. Tak satu pun pangeran berada di ngarai. Jika seseorang mampu mengambil harta karun ini, itu akan menjadi keberuntungan besar untuk seluruh dinasti Agung Gunlord, kata seorang tokoh di belakang. Kelompok 6 orang memasuki tangga batu di tengah tanah terlarang dan perlahan-lahan melangkah lebih jauh. Jalur ini kemungkinan besar mengarah ke tempat harta karun itu berada. Mata tetua berjubah ungu itu berbinar. Angin hitam di dalam jalur lebih padat daripada di luar, dan jalur tersebut hampir seluruhnya gelap gulita. Selain itu, bahan unik dinding secara dramatis mengurangi indera setiap orang. Tangisan mengerikan tiba-tiba terdengar di kegelapan, dan sosok hitam raksasa menyapu kelompok itu seperti tornado. Tidak baik, itu adalah hantu yin angin hitam tingkat kaisar. Petik 2. Setiap orang memiliki ekspresi muram. Seperti yang mereka pikirkan, bahaya ada di samping keberuntungan. Mereka semua telah berkeliaran di luar untuk waktu yang lama dan hanya bertemu dengan hantu yin angin hitam tingkat raja, tetapi mereka bertemu dengan hantu angin hitam yin tingkat kaisar tepat setelah memasuki jalur ini. Dari sini, mereka dapat melihat bahwa jalan mereka benar. Tetua berjubah ungu menyerang dengan gelombang kekuatan jiwa. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya ungu yang dapat merusak dimensi fisik dan jiwa melesat ke arah hantu yin angin hitam. Lei Tong juga mengeluarkan mutiara gelap petir dan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Sambaran petir terbentuk dari jiwanya dan langsung ditembakkan, meledak di kepala hantu yin angin hitam. Serangan kilat melawan iblis dan roh jahat, jadi efeknya sangat jelas. Old Ying berdiri di belakang mereka dan melepaskan berkas cahaya gelap yang mencapai titik kritis pada hantu yin angin hitam. Hantu angin hitam tingkat kaisar secara teknis memiliki kesadarannya sendiri, tetapi itu tidak terlalu pintar, jadi itu segera terbunuh oleh kekuatan gabungan dari 3 tuan kuasi suci. Setelah memastikan bahwa mereka telah tiba di tempat yang tepat, semua orang menjadi bersemangat dan mempercepat sementara juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Semakin jauh mereka pergi, semakin besar jalurnya, dan semua orang bisa berjalan dalam barisan sekarang. Pada saat yang sama, angin hitam hampir sepenuhnya menghalangi pandangan mereka, dan kedua kaisar mulai kesulitan memblokirnya. Dinding ini bahkan lebih kuat dari batu raksasa. Tetua berjubah ungu itu menghela nafas saat dia menyentuh dinding. Serangannya hanya menciptakan beberapa retakan di bebatuan, tapi dinding ini bahkan lebih kuat. Mereka bahkan lebih kuat dari item kelas bumi puncak. Semua orang berhenti berjalan. Ying tua dan sesepuh berjubah ungu tidak tahu harus berbuat apa. Ada 2 jalur di depan mereka, dan indera semua orang saat ini dilemahkan oleh angin hitam. Mereka tidak dapat melihat perbedaan apapun antara kedua jalur tersebut. Lebih baik tidak berpisah, kata Ying tua hati-hati. Kedua kelompok itu tidak terlalu kuat untuk memulai, dan mereka sekarang berada di kedalaman bawah tanah yang tidak diketahui dari tanah terlarang ngarai angin hitam. Jika mereka berpisah, peluang mereka untuk bertahan hidup akan turun menjadi hampir nol. Kalau begitu mari kita pilih. Penatua berjubah ungu itu setuju dengan apa yang dikatakan Ying tua. Sama seperti tetua berjubah ungu dan Old Ying ragu-ragu, 2 hantu yin angin hitam muncul dari salah satu jalur. Mereka bukanlah kaisar, tapi mereka lebih kuat dari hantu raja di luar. Hahaha, ini harus menjadi jalan di mana keberuntungan dan bahaya hidup berdampingan. Tetua berjubah ungu itu tertawa dan kemudian membentangkan telapak tangannya, memanggil gelombang cahaya ungu. Lei Tong dan Old Ying juga mengambil tindakan. Mereka tidak setuju atau tidak setuju dengan metode ini untuk membedakan jalan mana yang harus ditempuh. Mari kita lihat. Zhao Feng mundur setengah langkah dan membuka mata kirinya. Riak emas samar menyebar dari mata emas Zhao Feng saat dia menatap ke bawah. Mata kiri Zhao Feng langsung melihat menembus dinding yang terbuat dari atom kompleks yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang terlalu istimewa tentang itu. Pasti ada aula rahasia, tapi tersembunyi sangat dalam. Mata kirinya tidak mampu melihat seluruh jalur dari sini.
Riak cahaya keemasan menghilang dari mata kiri Zhao Feng setelah sekian lama. Hantu yin angin hitam tiba-tiba muncul di belakang Zhao Feng. "Zhao Feng, hati-hati!" Old Ying langsung berseru setelah membunuh hantu yin angin hitam di depan. Hantu yin angin hitam ini berubah menjadi tornado hitam dan mendarat tepat di punggung Zhao Feng. Zhao Feng bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, tetapi simbol petir kesengsaraan dewa di dalam jiwanya berkedip. Petir melintas di sekitar angin hitam yang mendarat di punggung Zhao Feng, dan hantu itu langsung tertiup angin. Lei Tong baru saja berbalik, dan hatinya bergetar saat melihat ini. Dia ingat gambar Zhao Feng bertukar pukulan dengannya. Dia yakin Zhao Feng tidak sesederhana kelihatannya, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Apakah dia seharusnya memberitahu tetua berjubah ungu itu bahwa dia mencoba menyergap seorang raja di menara kayu, tetapi malah dipukul di pantatnya? "Bocah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu teknik rahasia tipe jiwa?" Tetua berjubah ungu langsung terbang dan bertanya. Gelombang kekuatan jiwa dalam ledakan petir itu mengeluarkan aura penghancur yang menakutkan yang bisa dia rasakan bahkan dari jauh. "Apakah tidak ada di antara kalian yang memiliki harta pertahanan yang melindungi jiwa?" Zhao Feng mengejek karena ekspresinya tetap sama. Ekspresi sesepuh berjubah ungu terus berubah, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya, dan mereka terus maju. Dia jelas memiliki harta yang melindungi jiwanya, tetapi harta itu tidak sekuat yang dimiliki Zhao Feng. Kelompok itu pergi ke salah satu jalan setapak dan terus maju. Raungan hantu yin angin hitam dan suara pertempuran datang dari depan. "Apa, ada seseorang di depan kita?" Jantung tetua berjubah ungu itu berdetak kencang, dan ekspresinya menjadi serius. Dari kelihatannya, ada lebih dari satu pintu masuk ke bawah tanah. Semua orang berbelok di tikungan dan merasakan hembusan angin hitam yang kuat mendekati mereka. Tetua berjubah ungu itu melambaikan telapak tangannya, dan cahaya ungu tua membelahnya. Di aula di depan mereka ada 3 dewa kuasi suci dan beberapa lusin hantu yin angin hitam. Mereka bertarung sementara seorang kaisar yang tidak berspesialisasi dalam serangan jiwa bersembunyi di belakang mereka. Semua hantu yin angin hitam ini adalah kaisar. Kelompok pangeran kedua. Ketika mereka memperebutkan kekayaan di Kastil Es, mereka melihat kelompok ini. Ekspresi sesepuh berjubah ungu itu tersendat. Dia tidak menyangka bahwa kelompok pangeran kedua akan berada di depan mereka. Namun, pada saat ini, 3 raja kuasi suci berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan mereka dipaksa keluar aula oleh beberapa lusin hantu yin angin hitam. Pada saat yang sama, bahkan lebih banyak hantu yin angin hitam tingkat raja muncul dari aula. "Rekan Taois, tujuan kita sama. Bantu kami. Pasti ada harta karun di dalam aula." Petik 2. Pemimpinnya adalah seorang tetua dengan jenggot. Lapisan api jiwa menutupi tubuhnya saat dia melihat keenam di belakangnya untuk meminta bantuan. "Aula." Mata tetua berjubah ungu itu berkedip. Dia berpikir untuk kembali ke pertigaan dan mencoba jalur lain. Lagi pula, sementara hanya ada 4 orang di kelompok pangeran kedua di sini, kekuatan keseluruhan mereka melampaui mereka. "Ayo pergi, Ying Tua. Pasti ada rahasia di aula di depan kita." Penatua berjubah ungu itu memandangi Old Ying. Jika Old Ying tidak mau membantu, maka kelompoknya sendiri akan ditekan oleh kelompok pangeran kedua jika mereka ingin bersama. Baik, Old Ying melihat ke depan ke pintu masuk yang diblokir oleh hantu yin angin hitam yang tak terhitung jumlahnya dan setuju. "Zhao Feng, panggil juga kalajengking berbisa bergaris hitammu." Tetua berjubah ungu memandang Zhao Feng yang bersembunyi di belakang. Dengan bantuan Ying Tua, sesepuh berjubah ungu, dan teman-temannya, mereka semua mulai memaksa hantu yin angin hitam kembali ke aula. "Terima kasih." Tetua berjenggot mengucapkan terima kasih saat mereka bertempur dan memeriksa Zhao Feng. Zhao Feng hanyalah seorang raja, tetapi dia masih bisa mempertahankan kesadarannya bahkan dalam angin hitam yang begitu kuat. Kekuatannya luar biasa. Hantu yin angin hitam yang bertarung tiba-tiba menjerit dan mulai gemetar. Kemudian, mereka berubah menjadi hembusan angin hitam yang tak terhitung jumlahnya dan mundur. Mereka semua mundur. Penatua berjenggot merasa ada yang tidak beres. Kemungkinan besar ada hantu yin angin hitam yang cerdas di sini, jadi mereka mundur setelah melihat bahwa mereka bukan tandingan kita. Seorang anggota dari kelompok pangeran kedua tertawa dan berbicara. Penampilan aula terungkap setelah semua hantu yin angin hitam mundur. Itu adalah aula kosong yang memancarkan aura tua dan jahat.
Simbol susunan kompleks yang tak terhitung jumlahnya menutupi dinding di sekitar aula, dan kadang-kadang berkedip. Di tengah aula ada pilar perunggu hijau besar. Monster ganas dan ganas yang tak terhitung jumlahnya dan spesies legendaris diukir di atasnya. Pencitraan itu begitu kuat sehingga menciptakan ilusi ketika seseorang melihatnya. Jingkai, Old Ying memukul punggung Jingkai dan melepaskan gelombang Soul Intent ke dalam dirinya. Pilar perunggu hijau yang menakutkan. Jingkai terengah-engah saat dia berkeringat dingin. Jika Old Ying tidak membangunkannya, dia mungkin sudah mati di dunia ilusi. Zhao Feng memeriksa binatang buas di pilar perunggu hijau. Mereka mirip dengan ras desolet kuno dalam ingatannya, tetapi mereka berisi lebih banyak detail dan sepertinya masih hidup. Ada pintu hitam metalik yang dibangun di pilar perunggu hijau. Itu terbentuk dari potongan-potongan kecil logam yang tak terhitung jumlahnya, dan itu milik jalan mekanisme. Garis susunan emas dan putih berkilau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pilar perunggu hijau dan pintu hitam metalik. Ini sepertinya menjadi inti dari arai di aula. Arai emas dan putih mistik ini juga menciptakan formasi. Tanpa bantuan arai, bahkan kuasa Secret Lords akan jatuh ke dunia ilusi jika mereka melihat binatang buas kuno di pilar. Bab 950 mengungkap kekuatannya. 3 kelompok terdiri dari 10 orang, dan semua orang berdiri diam di depan pilar perunggu hijau. Apakah ada di antara Anda yang berspesialisasi dalam arai atau teknik rahasia Heaven's Legacy? Tetua berjenggot bertanya dengan senyum canggung. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berbicara. Jelas tidak ada yang melakukannya. Beberapa warisan di makam kekaisaran membutuhkan susunan atau mekanisme master untuk dipecahkan, tetapi pada akhirnya, jumlahnya sangat kecil. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang di sini sudah familiar dengan arai khusus ini tidak seperti arai dalam warisan lainnya. Hanya ada beberapa orang di makam kekaisaran sekarang yang bisa menyelesaikan arai ini. Bisakah kita bekerja sama untuk menghancurkannya? Seorang dewa kuasi suci dari kelompok tetua berjenggot bergumam. Semua orang diam. Bagaimana mereka bisa tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak tahu apa-apa tentang arai? Mari kita coba. Serang dari jarak jauh. Tetua berjubah ungu itu berpikir sejenak. Banyak arai dapat melakukan serangan balik jika diserang. Baik, Old Ying juga setuju. Semua orang tidak mau menyerah sekarang setelah mempertaruhkan nyawa mereka dan mencapai kedalaman tanah terlarang. Jelas semua orang setuju, jadi mereka semua mundur keluar aula. Telapak 9 yin, tetua berjanggut mengedarkan yuan sejatinya, dan telapak tangannya memancarkan aura kekuatan yin dingin saat dia menyodorkannya. Sosok telapak tangan es menyapu pilar perunggu hijau. Tetua berjanggut melepaskan serangan ini perlahan, lalu mundur beberapa langkah setelah melakukannya. Sosok telapak tangan es langsung mendarat di susunan emas dan putih. Detik berikutnya, jejak tangan tiba-tiba muncul di dinding di samping semua orang. Bagaimana ini mungkin? Penatua berjanggut itu tertegun, dan jantungnya berdegup kencang. Jika bukan karena kehati-hatiannya yang ekstrim, dia akan terkena serangannya sendiri setelah diperkuat dan dipantulkan oleh arai. Saat serangannya menyentuh arai, itu segera memantul kembali. Tidak ada yang bahkan melihat bagaimana itu bergerak. Bahkan napas Zhao Feng terhenti. Melalui mata kirinya, dia perlahan bisa mengingat kembali apa yang terjadi. Namun, bahkan ketika dia memperlambatnya menjadi 0,2 kali kecepatan, dia hampir tidak bisa melihatnya. Penatua berjanggut itu berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia mengambil beberapa langkah ekstra setelah benar-benar melepaskan serangannya. Itulah sebabnya telapak tangan menabrak dinding, bukan dirinya sendiri. Sepertinya pengalaman seorang penatua sangat berguna. Terlepas dari kekuatannya, Zhao Feng belum memiliki hal seperti itu. Mata semua orang melotot karena tidak percaya. Sudah kuduga, harta karun seperti itu ditakdirkan bukan milik kita. Old Ying menghela napas. Dari apa yang baru saja terjadi, mereka semua dapat mengatakan bahwa kedalaman arai ini telah melebihi level alam cahaya mistik. Lihat tembok, Jingkai tiba-tiba berseru. Mata semua orang menjauh dari deretan dan menuju sidik jari di dinding. Ada celah tipis di dalam jejak itu. Ini adalah, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis ketika dia melihat apa yang ada di dalam dengan mata kirinya. Aura kristal dewa di bawah standar. Hidung tetua berjubah ungu itu mengendus, dan dia berbicara dengan pasti. Semuanya, serang tembok ini. Tetua berjanggut itu mengungkapkan ekspresi gembira.
Jika mereka tidak dapat memperoleh harta karun yang disegel oleh Arai, tidak akan terlalu buruk untuk menemukan beberapa barang lain. Ledakan, es, kilat, api, dan angin menghantam tembok. Di bawah upaya gabungan dari serangan semua orang, tembok itu hancur. Gelombang petir angin panas yang berapi-api tiba-tiba muncul dari belakang. Sepasang sayap petir merah tiba-tiba terbentuk di belakang punggung Zhao Feng, dan dia memaksa kembali 3 kaisar di dekatnya dengan aura petir yang berapi-api yang kuat. Suara mendesing, Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir dan memasuki lubang di dinding terlebih dahulu. Zhao Feng, bagaimana ini mungkin? Penatua berjubah ungu itu marah dan terkejut. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng saat ini hampir melampaui setiap puncak kaisar di makam kekaisaran. Dia tidak menyangka Zhao Feng menyembunyikan dirinya begitu dalam. Sekarang Zhao Feng telah mengungkapkan kekuatannya dan menjadi orang pertama yang menyerang. Dia jelas telah menemukan semacam harta karun. 6 penguasa kuasi suci menyerang setelah Zhao Feng ke sisi lain tembok. Zhao Feng ini memang kuat. Kaisar muda dari kelompok kaisar berjubah ungu terkejut. Dalam warisan terakhir ketika Zhao Feng dan Lei Tong bertarung, dia menyadari bahwa yang dirugikan sebenarnya adalah Lei Tong. Lei Tong adalah seorang kuasa Secret Lord, dan kekuatan bertarungnya sebanding dengan para Secret Lord biasa. Ketiga kaisar tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan mereka juga menyerang. Ini adalah 6 Raja Kuasi Suci Linglung. Dimensi itu dipenuhi dengan cahaya, dan tubuh mereka bergetar saat gelombang aura kuno menyapu mereka. Berbagai benda, batu, dan kristal dewa di bawah standar memenuhi seluruh tempat dan mengeluarkan cahaya terang yang menerangi seluruh dimensi. Batu yang tak terhitung jumlahnya, benda pecah, kulit binatang buas, botol pil, dan barang lainnya membentuk tumpukan besar, dan setiap benda mengeluarkan aura kuno. Barang-barang ini semuanya tersebar di tanah seolah-olah itu hanya sampah. Ini adalah God Valen Metal, Sky Crystal Fire Mine, Purple dan Gold Saint Jade. Bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua hanya bisa mengenali beberapa lusin item ini, dan mereka mulai gemetar karena kegembiraan. Batu atau potongan acak apapun di sini akan menyebabkan perang antara kekuatan bintang 4 di dunia luar. God Valen Metal, yang baru saja tersebar di tempat ini, adalah sumber daya yang disembunyikan dengan cermat yang disimpan oleh Great Gun Imperials di perbendaharaan rahasia mereka. Sebagian besar item di sini bahkan tidak dapat dikenali, seperti kulit binatang buas coklat dan beberapa pil yang tidak diketahui. Ambil semuanya. 6 kuasi suci Lord langsung meninggalkan sikap elegan mereka dan menyerbu, mengambil semua yang mereka temukan. Ada begitu banyak harta karun di sini sehingga 3 kaisar yang mengikuti di belakang mereka merasa sangat puas hanya dengan mengambil beberapa sisa. Segala sesuatu di sini segera dibersihkan. Bahkan tidak ada pecahan kecil yang tertinggal. Zhao Feng, serahkan setengah dari apa yang kamu peroleh. Penatua berjubah ungu itu langsung muncul di hadapan Zhao Feng dan melepaskan auranya yang kuat. Lei Tong dan kaisar lainnya juga tiba. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah di bawah tekanan sesepuh berjubah ungu itu. Dia hanya menatap sesepuh dengan tatapan dingin. Apa artinya ini? Kami memutuskan bahwa siapapun yang mendapatkannya pertama kali akan menyimpannya. Old Ying segera berdiri ke depan. HMPH, saat kita bekerja sama sebelumnya, dia menyembunyikan kekuatannya dan membiarkan kita yang bekerja keras. Aku hanya menyuruhnya untuk menyerahkan setengahnya. Petik 2. Mata tetua berjubah ungu itu bersinar. Dia melihat Zhao Feng mengambil kristal dewa beberapa saat yang lalu. Kristal dewa, bukan kristal dewa di bawah standar. Itu adalah sesuatu dalam domain dewa, dan itu terbentuk dari kekuatan alam surgawi ilahi. Junior, raja yang sangat kecil tidak bisa menyimpan semua harta karun itu dengan aman. Tetua berjanggut tersenyum tipis. Zhao Feng adalah yang pertama masuk. Dia jelas mendapatkan harta paling berharga di tempat ini. Meskipun Zhao Feng mungkin bisa menggunakan larik untuk pergi, dia tidak akan bisa melarikan diri lagi sesudahnya. Old Ying memiliki ekspresi muram. Dia tidak berpikir bahwa tetua berjenggot juga akan berpartisipasi dalam hal ini. Ying tua tidak takut pada kelompok tetua berjubah ungu, tetapi tetua berjenggot memiliki 3 raja kuasi suci, dan mereka semua lebih kuat dari tetua berjubah ungu. Jika tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka hanya bisa menggunakan Arai di Dragon Jades mereka, sementara Zhao Feng akan bisa melarikan diri dengan Misty Spatial World. Itu akan tetap berharga untuk semua harta karun. HMPH, saya tidak memiliki kebiasaan memuntahkan apa yang telah saya makan.
Zhao Feng tersenyum jijik. Mendengar itu, ekspresi tetua berjubah ungu dan tetua berjenggot berubah secara dramatis, dan mata semua orang melotot. Junior yang sombong, bahkan jika Anda tidak memiliki kebiasaan memuntahkan apa yang Anda makan, saya akan mengajari Anda caranya. Wajah tetua berjubah ungu menjadi hijau saat dia mulai mengedarkan yuan sejati ungu gelapnya. Berhenti, Old Ying segera memanggil. Tetua berjanggut segera muncul di hadapan Ying tua dan memblokirnya. Tubuh yang mendominasi petir suci, Zhao Feng melangkah maju dan tiba-tiba menjadi lebih tinggi saat lapisan cahaya emas dan biru menutupi tubuhnya. Tekanan dari puncak tubuh petir suci tingkat 5 langsung hancur. Tetua berjubah ungu, yang masih mengedarkan yuan sejatinya, langsung terputus. Darah di dalam tubuhnya mendidih dan hampir dimuntahkan. Kaisar muda di sebelahnya jatuh ke tanah dengan gemetar dan tidak bisa berdiri sama sekali. Apakah ini kekuatan sejatinya? Lei Tong berjuang keras, dan dia jelas merasa tidak enak badan. Anggota kelompok tetua berjanggut juga merasakan hati mereka bergetar. Tekanan yang ditunjukkan tubuh Zhao Feng membuat mereka merasa berat meskipun mereka agak jauh darinya. HMPH, Zhao Feng, jika kamu tidak menyerahkan setengah dari hartamu hari ini, aku akan memaksa kamu dan semua orang di grupmu untuk menggunakan Dragon Jadesmu. Tetua berjubah ungu itu dipenuhi dengan amarah dan keterkejutan. Bahkan jika Zhao Feng mengembangkan teknik penguatan tubuh yang mendalam, dia tetaplah seorang raja. Penatua tidak bisa memaafkan Zhao Feng karena bertentangan dengan keinginannya. Zhao Feng, serahkan saja setengah barangmu. Jing Kai dipenuhi dengan kepanikan, dan dia merasa sulit bahkan untuk bernapas ketika menghadapi kelompok tetua berjubah ungu dan kelompok pangeran kedua bersama. Kamu sedang mendekati kematian? Tubuh petir suci Zhao Feng tiba-tiba melepaskan gelombang petir saat dia meninju dengan api angin petirnya. Kekuatan fisik yang menekan semua orang tiba-tiba melesat ke arah sesepuh berjubah ungu seperti badai api dan kilat. Kami tidak bisa menyelesaikan RI di aula, jadi tidak ada yang tersisa untuk dipantau di Blackwind Canyon. Saatnya menyingkirkan bajingan tua ini. Apa? Penatua berjubah ungu tidak berharap Zhao Feng menjadi yang pertama menyerang, dan kekuatan di dalam tinju ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya hidup dan mati. Suara mendesing. Perisai biru muncul di tangan sesepuh berjubah ungu itu. Tinju Zhao Feng menghantam perisai biru, dan badai api dan petir meledak. Perisai biru langsung pecah, dan sesepuh berjubah ungu itu mundur beberapa lusin langkah saat tangannya mati rasa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa raja yang sangat kecil memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tetua berjubah ungu tercengang. Perisai birunya hancur begitu saja. Penonton benar-benar linglung. Kekuatan fisik Zhao Feng sendiri sebanding dengan kuasa Secret Lord. Serahkan semua hartamu atau gunakan araimu dan pergilah. Ekspresi Zhao Feng dingin saat dia perlahan mendekati tetua berjubah ungu itu. Hahaha, meskipun aku agak terlambat, aku seharusnya bisa mendapatkan bagian dari harta karun itu kan? Tawa keras tiba-tiba terdengar dari jalur bersamaan dengan gelombang dingin yang ekstrim.